B. Nah, sumbunya berarti digambar dulu, nak. Sumbunya, nak. Sumbu X sama dengan B, yang mana? Ya, oke. Anggap aja itu garis putus-putus ya. Ini maksudnya Mbak E, garis. Loh, kok hilang, Dok? Gambarin, Dok. Ya, Mbak. Kena hapus Iya, tak, Mbak Dila? kepencet Ibu sebentar. Oh, alah. Iya, agak susah pakai ini mouse. Iya, memang. Ya, ini tak bantu gambar garisnya dah. X sama dengan B ya. Kayak gitu. Oke, yang penting Ya. paham. Oke, ya saya paham kok yang ada di pikirannya Mbak Dila. Oke, udah betul ya. Yang lainnya semoga paham ya nak ya terkait dengan proses menggambarnya ya. Jadi tidak hanya Bu Davi nggak kepengen kalian bisa menghitung, tetapi kalian nggak tahu gambarnya gitu, nggak tahu bentuknya gimana sih caranya kalau dia diputar terhadap sumbu X sama dengan B, X sama dengan A dan seterusnya ya. Nah, itu awalnya itu yang harus kalian bisa. Nah, nanti kalau misalkan kalian sudah bisa menggambar, insya Allah kalian sudah bisa tahu daerah mana yang mau kalian ini ya hitung areanya, itu volumenya, baik itu menggunakan metode cincin, cakram maupun kulit silinder. Nah, begitu. Oke. Nah, insya Allah kalian sudah paham semua ya terkait aplikasi integral menggunakan aplikasi integral yang volume. Oke, boleh di stop share, nak? Sebentar, tak foto. Nah, oke. Ya, terima kasih Mbak Dila dan Mas Yoga. Nah, kita lanjut untuk yang materi yang selanjutnya ya, yaitu mengenai momen dan pusat massa. Nah, di momen dan pusat ini, jadi kita misalkan ya, biasanya kalian pernah main yang namanya jungkat-jungkit ya. Nah, di jungkat-jungkit itu pasti kita akan berbicara tentang titik kesetimbangan. Nah, titik kesetimbangan itu biasanya tergantung dari massa-massa yang ada di dua titik gitu ya, baik di antara pusat massa dan juga massa yang membebaninya itu dia sama gitu ya. Jadi D1 itu sama dengan D2 dan juga beratnya pun juga sama. Maka itu akan mengakibatkan massa ini akan setimbang gitu ya. Jadi papannya itu dia akan seimbang apabila masanya dia sama dan juga jarak antara titik pusat massa dengan masanya yang ada pada titik tertentu itu dia sama gitu. Nah, adapun model matematika yang baik untuk situasi ini diperoleh dengan menggantikan papan jungkat-jungkit itu dengan sebuah garis koordinat. Nah, ini kan hanya sebagai ilustrasi ya bahwa momen ya atau titik setimbang, dinamakan titik setimbang itu salah satu contohnya adalah seperti model jungkat-jungkit. Nah, kalau misalkan kita buat ini ke dalam sebuah garis koordinat, kita kita letakkan pada sebuah garis koordinat yang mendatar. Nah, di sini kita pasti punya yang namanya titik asal. Jadi di sini titik asal itu adalah M1 dan M2, kemudian ada titik tumpunya. Nah, jadi koordinat X1 dari M1 itu adalah X1 sama dengan negatif D1. Karena kita anggap bahwa D1 ini dia ada pada koordinat yang negatif ya. Sumbu X yang negatif yang ada di sebelah kiri. Sedangkan untuk yang X2 kita dekati dengan D2 ya, karena dia ada di area yang positif. Jadi di sini kita anggap bahwa titik tumpunya itu dia adalah 0,0 gitu ya. Nah, titik tumpunya 0,0. Berarti di sini untuk yang D1 itu adalah negatif, sedangkan untuk yang D2 dia adalah positif. Sehingga dari persamaan yang pertama, tadi kita punya bahwa
Tadi kita punya bahwa nilai D1 dikali M1 itu sama dengan D2 M2 begitu. Kemudian D1-nya kita misalkan sebagai di sini ya. Nah, ini berarti D1 adalah negatif X1 kali M1 sama dengan X2 kali M2. Sehingga kita tambahkan kedua ruas dengan X1 M1 diperoleh di sini 0 sama dengan X2 plus X2 M2 ditambah X1 M1. Nah, ini adalah kondisi setimbang ya apabila kita menggunakan koordinat titik. Nah, itu untuk terkait dengan titik setimbang. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan mengenai momen. Nah, hasil kali dari M suatu partikel dan jarak berarahnya dari suatu titik, nah ini lengan pengungkitnya itu dinamakan sebagai momen partikel terhadap titik tersebut. Nah, ini definisi terkait dengan momen. Jadi momen ini dia mengukur kecenderungan massa yang menghasilkan putaran sekeliling titik tersebut ya. Jadi momen totalnya itu adalah dari titik asal suatu sistem yang terdiri dari n massa. Nah, di sini kan dia pasti ada beberapa massa-massa yang ada pada lengan pengungkitnya gitu ya. Di sini ada banyak titik-titik ya untuk mengetahui. Jadi di sini ada M1, M2 dan juga X1, X2 sepanjang lengan pengungkitnya gitu. Yang ada pada sumbu X apabila kita memisalkan ini ada pada sebuah garis koordinat. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa momennya itu dia adalah lengan pengungkit dikalikan dengan massa. Sehingga kita sesuaikan ya, untuk yang lengan pengungkit ada di X1 maka dikalikan dengan M1, X2 dikalikan M2 dan seterusnya sejumlah dengan N gitu ya, sejumlah N. Sehingga diperolehlah sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI, MI. Nah, itu terkait momen. Nah, selanjutnya ini adalah pusat massa. Nah, itu kalau misalkan tadi yang Ibu bahas titik setimbangnya itu ada pada 0,0. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalkan dia tidak ada pada titik 0,0 gitu, misalkan ada di seperti yang digambar ini, kemungkinan dia ada di X sama dengan 2 kah? Atau X sama dengan negatif 1 kah? Nah, sehingga pusat massanya pun juga pasti akan berubah dengan seperti yang tadi pasti berbeda. Kalau tadi itu hanya berlaku untuk apabila titik setimbangnya itu dia ada di 0,0 ya titik tumpunya. Nah, kemudian untuk mengetahui perumusan ini ya X barnya, kalau misalkan dia titiknya tidak ada di 0,0, maka kita misalkan aja ini koordinat yang dikehendaki itu misalkan X, jadi momen totalnya itu harus 0, yakni X1 dikurangi X. Nah, ini kan titik koordinat yang dikehendaki itu artinya ada di mana ini titik pusat massanya itu dia ada di mana titik tumpunya. Kalau tadi kan dia sudah jelas ya kalau ada di 0,0 sehingga kita mau tahu kira-kira jarak dari titik yang koordinat yang ini kemudian di titik tumpu yang kita kehendaki. Nah, ini kan kita masih belum tahu X-nya itu ada di titik mana. Jadi kita lakukan X1 jaraknya ya kan tadi dia rumusnya adalah jarak gitu ya panjang lengan pengungkit dikalikan dengan massanya. Jadi kita ini melakukan pengurangan ya pada titik pusat yang kita kehendaki sehingga kita jaraknya itu adalah X1 dikurangi X, X2 dikurangi X, kemudian di sini ada X3 dikurangi X dan seterusnya. Nah, sampai dia ke XN ya. XN dikurangi dengan X sebagai titik tumpunya. Nah, kemudian setelah kita menemukan itu ya, setelah kita punya
Setelah kita tahu ini ya, setelah kita rumuskan seperti ini, maka selanjutnya kita lakukan proses perhitungannya menggunakan sifat distributif ya. Nah, ini saya sudah milih warna, oh, sudah milih warna putih kok masih jadi hitam. Nah, ini. Nah, kemudian ini kita lakukan operasi distribusi ya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga diperolehlah X1M1 ditambah X2M2 sama dengan XM1 sampai XMN begitu ya. Nah, ini apa namanya? Terkait dengan pusat massa ya. Pusat massa apabila dia tidak ada pada titik 0. Nah, kalau ada pada titik 0, maka seperti yang tadi itu ya. Nah, kalau misalkan dia tidak ada di titik 0, maka kalau misalkan dia ada di titik 0 sebenarnya kan sama aja, berarti X1 dikurangi 0, X2 dikurangi 0, dan seterusnya. Nah, berhubung ini dia titiknya tidak ada di 0, maka X1 dikurangi X panjang lengannya ya, jarak. Nah, kita balik lagi ke definisi jarak. Nah, setelah kita memiliki itu tadi, maka selanjutnya kita dapat menyelesaikan untuk X gitu ya, maka dapat kita peroleh, nah ini X barnya itu dia adalah, nah ini kita kelompokkan ya, nah untuk yang X sini kita kelompokkan, sehingga menjadi di sini ada XI, nah ini kan dia XI, nah ini ya, ini kita selesaikan. Nah ini kan dia boleh seperti ini ya, X sama dengan, kayaknya enakan pakai bolpen yang ini. Ntar Bu Raffi ganti bolpen. Nah, ini. X1, nah ini ya. X1 ditambah M1 ditambah X2 ditambah sampai XN, MN, tidak ketok. Nah, ini kan dia boleh dirubah menjadi sigma I sama dengan 1 sampai M dari XI, MI. Nah, itu untuk yang ruas kiri. Nah, sekarang untuk yang ruas kanan. Ruas kanan itu kan kita boleh menjadikan X dikali M1 tambah M2 tambah sampai MN ya. Nah, sehingga kita punya ini sudah ya. Nah, kita sudah punya ini sehingga bisa kita tulis bahwa X itu adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai M dari XI MI dibagi dengan ini ya, sigma, kan ini 1 sampai N, berarti sigma I sama dengan 1 sampai N, nah ini kok M, N ya, N dari MI, gitu ya. Bisa dipahami untuk pusat massa yang dia tidak sama dengan 0, titik tumpunya? Bisa, Ibu. Oke, nah itu cara memperolehnya seperti itu ya. Kalau M besar itu dia simbol untuk apa? Momen. Iya, momen ya. Oke ya, minta hapus dulu. Oke, kita lanjut contoh soal. Nah, misalkan diketahui massa seberat 4267 pound masing-masing terletak di titik 0, 1, 2, dan 4. Sepanjang sumbu X. Kita ditanyakan bagaimana cara kita mencari pusat massanya. Nah, kita mau nyari pusat massanya menggunakan perumusan yang tadi ya. X bar itu dia adalah ya, X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI MI dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari MI. Nah, sehingga kita bisa melakukan perhitungan ya. XI berarti adalah titik yang pertama ya.
0 dikalikan 4, kemudian 1 kalikan 2, sampai sejumlah N-nya berarti di sini 4 ya. Untuk sigma I sama dengan 1 sampai 4, dan sigma I sama dengan 1 sampai 4 ya. N-nya sampai 4. Sehingga, nah ini kan kita lihat ya bahwa titik setimbangnya itu dia tidak ada di 0 ya. Sehingga kita menggunakan rumus yang tadi yang Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian sigma I sama dengan 1 sampai N itu adalah MI, berarti 4 ditambah 2 tambah 6 tambah 7 ya. Nah, jadi di sini adalah 42/19. Nah, ini nilainya mendekati 2,21. Kemungkinan ini dia akan setimbang gitu ya, akan setimbang pada titik 2,21. Nah, itu ya. Nah, kemudian distribusi dari massa kontinu yang ada di sepanjang garis. Misalkan di sini ada sebuah kepadatan. Nah, tadi kita kan masih berbicara mengenai massanya saja ya, masih belum bicara tentang kepadatan yang ada di sumbu X pada titik X. Nah, kita simpulkan kepadatan yang ada di titik X itu adalah ini ya, delta X, kemudian massa totalnya itu adalah M kecil, dan momen totalnya itu yang terhadap titik asal adalah M besar. Nah, berdasarkan rumus yang tadi, yaitu mengenai pusat massa, X bar itu adalah momen dibagi dengan massanya, gitu ya. Jadi di sini bisa kita lakukan menggunakan aplikasi dari integral tentu. Nah, tadi kan kita masih belum menggunakan konsep integral, tapi kita masih menggunakan konsep sigma. Nah, dari penjumlahan sigma-sigma itu tadi, kita anggap bahwa sepanjang titik X itu dia memiliki kepadatan yang ada di sumbu X. Sehingga jumlahan tadi, sigma tadi, bisa kita rubah ke dalam bentuk integral tentu. Jadi di sini momennya kita dekati dengan X dikalikan dengan delta X dx. Kemudian untuk massanya, yaitu adalah integral dari A sampai B delta X dx. Nah, ini bisa kita perhatikan di sini gambarnya ya. Dari gambar ini, jadi dia di sini sepanjang sumbu A sampai B gitu ya, interval A dan B, itu kita partisi menjadi sekian bagian, sehingga panjang antara partisi yang satu dengan partisi yang lain itu kita simbolkan sebagai delta X begitu ya. Sehingga untuk massanya itu bisa kita dekati dengan delta X, di mana delta X-nya itu adalah kepadatan dikalikan dengan delta X-nya ya, delta X kecil ini ya, delta X yang ini ya. Sehingga kita memiliki bahwa M itu adalah integral dari A sampai B delta X dx, dan untuk yang momen juga seperti itu. Nah, ini adalah rumus apabila dia distribusinya itu massanya kontinu di sepanjang garis. Nah, karena dia kontinu, kemarin syarat integral itu apabila dia terintegralkan sepanjang interval, kemudian dia kontinu gitu ya, pasti dia memiliki integral. Nah, itu konsep yang sebelumnya. Nah, sebagai contoh soalnya, apabila ada kepadatan delta X dari sepotong kawat itu di sebuah titik yang terletak X cm dari salah satu ujungnya, itu adalah delta X sama dengan 3X kuadrat gram per sentimeter, maka kita diminta untuk mencari pusat massa kawat antara 0 dan 10. Nah, berarti di sini kita punya A dan B-nya, A-nya adalah 0 dan B-nya itu adalah 10. Jadi ada di interval 0 sampai 10. Nah, karena kawatnya itu jauh lebih berat ke ujung kanan, maka kita anggap X itu dia berada lebih dekat dengan X10 ketimbang dengan yang 0. Jadi di sini X bar-nya kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu integral 0 sampai 10 X dikalikan delta X tadi ya, dx,
dan juga yang dibagi dengan 0 sampai 10 dari delta X dx. Gitu. Sehingga ini bisa dilakukan perhitungan menggunakan konsep operasi pada integral. Tentu diperolehlah bahwa X barnya yaitu ada 7,5 cm. Nah, itu apabila dia masanya kontinu di sepanjang garis. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang namanya distribusi massa. Nah, misalkan kita ada di sumbu koordinat seperti ini, dan kita meletakkan massa-massanya itu tadi pada koordinat X dan Y gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menyatakan massa-massa itu tadi sebagai pasangan berurut X dan Y, yaitu X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3 sampai Xn Yn. Nah, jadi di sini kita dapat menentukan momen totalnya ya, jadi MY dan MX. Nah, di sini kan kita berbicaranya sumbu X dan Y sudah, kalau tadi kan masih sumbu X. Nah, karena ini ada X dan Y, maka kita punya dua momen, yaitu momen total Y dan juga momen total pada sumbu X, yaitu MY dan MX. Nah, untuk memperolehnya, kalau misalkan dia berbicara tentang momen Y, maka kita kalikan pengungkitnya itu dia panjang lengannya, yaitu berarti adalah XI dikalikan dengan MI. Sedangkan kalau misalkan dia momennya yang ditanyakan adalah momen pada titik X, maka kita menggunakan panjang lengannya yaitu sepanjang garis pada sumbu Y. Jadi Y dikalikan dengan MI. Nah, dari kedua pernyataan ini maka kita bisa menentukan pasangan koordinat titik setimbangnya tadi yaitu X bar dan Y bar sebagai dapat dinyatakan sebagai MY per M untuk yang X bar, sedangkan untuk yang Y bar itu adalah MX dibagi dengan M. Nah, contohnya apabila ada 5 partikel yang bermassa 1, 4, 2, 3, dan 2 satuan, masing-masing itu terletak di titik 6,-1, 2,3, sampai 2,-2, maka carilah pusat massanya. Nah, kalau pusat massanya dia ada pada koordinat seperti ini ya, X dan Y, maka tentunya pusat massanya pun juga X dan Y, sehingga kita nantinya punya X bar dan Y bar. Nah, itu ciri-cirinya untuk mengetahui pusat massanya menggunakan rumus yang mana gitu ya. Kalau misalkan dia hanya ada pada sumbu X saja, berarti cukup menggunakan rumus momen ya atau pusat massanya yang M besar dibagi dengan M kecil. Sehingga di sini dia ada 6 kali 1, ini artinya adalah X1 kali X1 dikalikan dengan M1, kemudian yang ini dia X2 dikalikan dengan M2 dan seterusnya dibagi dengan massanya ya M per M. Sedangkan untuk yang Y juga seperti itu ya, sama bisa dicari sehingga kita punya pasangan koordinat pusat massanya yaitu negatif 11/12, 23/12. Nah, itu kalau misalkan dia ada di pusat massanya, dia ada di koordinat X dan Y. Nah, itu tadi kalau dia berupa titik ya, pusat ini dia masih berupa titik. Sedangkan bagaimana kalau misalkan kita ditanyakan mencari pusat massa, tadi kan masih berupa garis gitu ya, garis seperti jungkat-jungkit tadi, garis yang ada pada sumbu X maupun ada pada sumbu Y, kita ditanyakan pusat massanya ada di mana. Dah. Sekarang kalau misalkan dia pusat massanya berupa lempengan. Nah, lempengan itu seperti yang ada di gambar seperti ini. Kalau tadi dia hanya 1 dimensi, sekarang kita masuk ke yang 2 dimensi. Kalau misalkan dia berupa lempengan, maka pusat massanya bagaimana cara menentukannya? Nah, untuk memudahkan ini, maka kita anggap bahwa lempengan ini dia sifatnya homogen, yaitu pusat massanya itu yang kadang disebut sebagai pusat dari gaya beratnya ya. Nah, itu misalkan kalau seperti yang digambar ini kita ambil dari garis perpotongan dari garis diagonalnya.
Nah, kalau misalkan dari gambar itu. Nah, sekarang kalau misalkan dia merupakan lempengannya itu diperoleh dari dua fungsi yaitu fx dan gx seperti yang ada pada gambar, maka kita mencarinya itu penggambarannya seperti yang ada di gambar ini ya, yang ada di slide presentasi. Kalau kita kemarin mau mencari luas, maka kita cukup menjumlahkan potongan-potongan ini dan didekati dengan konsep integral. Nah, sekarang permasalahannya kita yang menanyakannya itu adalah pusat masanya gitu ya. Nah, jadi bisa digambarkan sebagai yang bulat-bulat kecil ini yang berwarna biru itu kita anggap sebagai pusat-pusat masanya. Nah, bagaimana cara kita menentukan pusat massa dari sebuah lempengan? Jadi yang awal kita anggap bahwa lempengannya itu dia adalah homogen, kemudian dibatasi oleh interval A dan B dengan fungsi fx dan gx gitu ya, dibatasi oleh fungsi fx dan gx. Dari gambar ini juga kita bisa mengetahui bahwa nilai gx-nya itu adalah kurang dari sama dengan fx ya, karena kebetulan ada di bawah fungsi fx. Nah, caranya itu sama dengan jumlahan Riemann. Jadi kita iris jalur-jalur kita iris sepanjang interval A dan B itu sebagai jalur-jalur pendek yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, jadi di sini garisnya itu, garis-garis potongnya itu yang yang membuat menjadi sebuah partisi di interval A dan B itu sebagai garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, karena dari gambar ini dia hampir mendekati sebuah bentuk segi empat, maka kita bayangkan bahwa jalur-jalur terpusat itu dia ada pada pusat geometrinya, gitu ya. Jadi kita mengira bahwa pusat pusat masanya itu karena dia berbentuk seperti segi empat, maka kita anggap bahwa pusat-pusatnya itu ada pada pusat geometrinya. Nah, karena seperti itu, maka kita aproksimasikan, kemudian kita melakukan integral ya, mengintegrasikan seperti yang ada pada gambar. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa nah, ini ya, untuk mengetahui ini pusat masanya ini berarti kita jumlahkan ya. Jadi di sini fx untuk mengetahui titik setimbangnya yaitu fx ditambah dengan gx dibagi dengan 2 gitu ya untuk mengetahui titik kesetimbangannya. Nah, kemudian dengan menggunakan rumus, tadi kita udah punya rumus, X bar itu sama dengan MY per M dan Y bar MX per M, maka delta M-nya, nah ini delta M itu tadi ya, sudah sempat dibahas bahwa delta M itu kita menggunakan kepadatan. Tentunya di sini dia memiliki kepadatan massa sepanjang sumbu X. Nah, sehingga di sini kita melakukan perkalian yaitu delta kecil dikalikan dengan fx dikurangi gx dikalikan dengan delta x. Nah, ini bisa kita dekati dengan konsep integral ya, karena di sini limitnya itu limit-limit partisinya itu dia mendekati 0 sehingga kita dapat mendekati bahwa nilai m-nya itu adalah delta dikalikan integral a sampai b fx dikurangi gx dx. Selanjutnya kita juga menggunakan rumus yang delta my sama seperti yang tadi, hanya saja di sini dia karena dibatasi oleh sumbu f X dan GX, maka ada tambahan yaitu fx dikurangi gx. Begitu juga untuk yang ini ya, untuk yang mx. Nah, untuk yang mx itu kan tadi dia rumusnya nih ya, untuk yang mx itu tadi, untuk yang mx itu kan tadi xi dikalikan dengan mi dibagi dengan mi ya. Nah, di sini kita punya bahwa masih dibagi dengan 2 ya di sini ya. Nah, ini ada pembagian dengan 2 sehingga di sini ada delta per 2 dari fx kuadrat dikurangi gx kuadrat dikalikan dengan delta x. Nah, itu untuk yang mx. Nah, kita lihat contoh soalnya. Misalkan kita punya carilah sentroid ya. Sentroid itu dia adalah titik
pusat masanya. Daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3 dan Y sama dengan akar X gitu ya. Pertama-tama kita gambar dulu. Kita gambar dulu untuk kurva Y sama dengan X pangkat 3 dan kurva Y sama dengan akar X. Nah, setelah kita gambar seperti ini, kita cari di sini batas-batasnya itu dia seperti apa ya. Nah, seperti yang biasanya kita cari di sini X pangkat 3 sama dengan akar X ya. Nah, diperolehlah nilai X-nya. Kita hitung X pangkat 3 sama dengan X pangkat setengah. Kedua ruas boleh kita kalikan dengan 2 gitu ya. Jadi di sini ada X pangkat 6 sama dengan X pangkat 1 ya. Sehingga kita bisa kita bisa menentukan nilai X-nya itu dia sama ya. Sama di sini kan nilai X-nya. Nah, di sini ada titik 1 dan juga titik Y-nya itu dia titiknya adalah 1 ya. Nah, di sini titiknya adalah 1,1. Nah, sedangkan dimulai dari titik 0 sampai titik 1. Sehingga di sini kita bisa mencari nilai X bar-nya itu adalah 0 sampai 1. Dari X, tadi rumusnya itu adalah X dikalikan dengan Fx dikurangi Gx. Nah, kita lihat bahwa yang ada di atas itu adalah kurva Y sama dengan akar X, sedangkan yang ada di bagian bawah itu adalah kurva Y sama dengan X pangkat 3. Sehingga diperoleh seperti ini. Begitu juga untuk yang Y bar bisa menggunakan rumus yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu untuk mencari sentroid di apabila dia berupa lempengan. Nah, selanjutnya untuk teorema Pappus. Teorema Pappus itu apabila ada daerah R yang terletak pada satu sisi suatu garis dalam bidangnya diputar mengelilingi garis tersebut, maka volume benda pejal yang dihasilkan dengan luas R itu dikalikan dengan jarak yang ditempuh oleh sentroidnya. Nah, ini kalau bisa dilihat dari gambarnya itu ada sebuah lempengan R, kemudian dia diputar ya terhadap sumbu putarnya, maka momennya atau volume dari benda pejal itu dihasilkan sama dengan luasnya dari R, kita cari luas R-nya, dikalikan dengan jarak yang ditempuh oleh sentroidnya ya, jarak tempuhnya. Nah, untuk pembuktiannya, misalkan seperti ini, menganggap bahwa daerah dengan luas A pada gambar itu diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, ini kita anggap bahwa dia memiliki sebuah luas A, kemudian kita putar terhadap sumbu Y. Nah, ini diputar terhadap sumbu Y. Kita dapat perhatikan bahwa irisan pada X itu dia diputar sumbu Y, maka delta V-nya itu adalah 2pi X kali Hx. Nah, ini Hx itu adalah tingginya ya, seperti yang mencari luas volume kemarin. Nah, dari sini kita bisa menentukan bahwa nilai volumenya itu adalah 2pi dari integral A sampai B X Hx dx. Sedangkan untuk delta M-nya itu berarti dia Hx dikalikan dengan delta X. Sehingga ini masih menggunakan rumus yang tadi ya, pendekatan delta H, delta M. Nah, sehingga M-nya itu adalah integral dari A sampai B Hx dx sama dengan A. Nah, M-nya ini dia sama dengan luas dari penampang A. Nah, dari sini kita bisa menentukan pusat masanya, baik terhadap sumbu Y maupun terhadap sumbu X. Nah, jadi di sini ada delta MY itu dia mendekati nilai dari X dikalikan dengan HX delta X, dan di sini MY-nya itu adalah integral dari A sampai B X HX dx. Nah, di sini kan dia diputar terhadap sumbu Y ya. Nah, diputar terhadap sumbu Y.
Jadi X bar-nya itu adalah MY per M, nah, bisa dilihat seperti ini, maka jarak yang ditempuh sentroidnya itu dia adalah 2pi dikalikan X bar. Nah ini kenapa kok dia ada di X bar, karena dia diputar terhadap sumbu Y, berarti panjangnya itu dia mengikuti panjangnya dari sumbu X-nya itu tadi dikalikan dengan pi. Nah, ya dikalikan dengan pi, karena dia berbentuk seperti lingkaran ya. Nah, seperti lingkaran berarti kalau mau mengetahui panjangnya atau jarak yang ditempuh itu berarti dia menggunakan konsep kelilingnya. Keliling dikalikan dengan momennya, momen pusat masanya, yaitu ada pada sumbu X. Nah, sehingga dari yang pertama itu tadi kita punya bahwa volumenya itu adalah 2pi diintegralkan dari dikalikan dengan integral A sampai B, XHX dx itu nilainya sama dengan 2pi kali X bar dikalikan dengan A. Nah, itu tadi menggunakan teorema Pappus yang tadi yang mengatakan bahwa volume dari benda pejal yang dihasilkan itu sama dengan luas dari R dikalikan dengan jarak yang ditempuhnya. Nah, di sini jarak yang ditempuh itu adalah 2pi kali X bar dikalikan dengan luasnya, yaitu A. Nah, sama dengan 2pi kali integral dari A sampai B XHX dx. Sehingga di sini bisa terbukti bahwa teorema Pappus tadi yang menyatakan bahwa volume benda pejal yang dihasilkan itu dia adalah perkalian dari luas R yang dikalikan dengan jarak tempuhnya. Nah, kalau dilihat di sini jarak tempuhnya dia seperti keliling sebuah lingkaran, yaitu ada pada pusat masanya X karena dia diputar terhadap sumbu Y. Nah, tuh. Oke, mungkin itu terkait dengan momen dan pusat massa. Untuk bisa dibuka buku kalian masing-masing. Halaman berapa kira-kira kalau yang ada di buku kalian itu terkait dengan momen dan pusat massa? Halaman 300, Ibu. Halaman 300 ya, sama nggak ya dengan Nah, itu untuk LKM-nya sudah Ibu sediakan. Ini coba kita bahas ya. Coba kita bahas, silahkan ya, Tata buatin papan. Silahkan siapa yang mau mencoba untuk menjawab ya. Aduh. Sebentar Bu, mohon maaf ya, mouse-nya saya error sebentar. Ya. Integralnya kok ngelewati ini, Le? Gimana? Integralnya ini untuk semua. Oh iya deh, baru ingat, lupa. Oke, susah.
Oh, gitu. Oke, udah betul. Tinggal dicari nilai integralnya ya. Mungkin seperti ini, nggih, Bu. Oke, silahkan yang lainnya. Ada yang berbeda? Coba dilihat Izin lagi. masuk. Iya, dilihat lagi coba. Tiga. Itu Bu, yang 8 hitungannya 18/5 kali 3/2 itu bukannya 9 kali 3/5 ya? Oh iya, iya, nggih, salah. Lupa aku. Coba cari lagi. Berarti, wah.
Oke, udah Oke, betul ya? mungkin Atau boleh oh, ditulis apa? 5,4. 5,4. Iya, 5,4 satuan begitu ya. Oke, udah bisa semuanya ya. Silakan coba dikerjakan untuk latihan soalnya ya. Nah, minggu depan, nggak bisa ya, minggu depan nggak bisa kita bahas. Oke, misalkan nanti ada yang kesulitan, boleh japri Ibu ya. Minggu depan kita sudah mulai UTS. Silahkan kalian diskusikan dulu dengan temannya. Mau minta hari apa untuk UTS-nya, kemudian nanti diinfokan ke Ibu ya. Halo? Iya, Ibu. Ya Ibu. Iya, Ibu. Baik, Bu. Baik. Ada yang ditanyakan mungkin? Boleh di stop share dulu, Nak. Oke. Oke, terima kasih Mas. Apa tadi ya? Namanya susah. Oke, Bu. Zulfa. Oke, Bu. Oh ya, Zulfalalif. Oke. Oke. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin untuk pembelajaran kita hari ini sudah Izin sampai di bertanya, Ibu. Oh ya, silakan. Terkait yang waktu itu Ibu chat varian tentang project, Ibu. Oh iya. Rumahnya belum Ibu buatin lagi ya? Iya. Oh iya. Apa sudah selesai? Nah, ini saya nunggu kalian. Kalau udah selesai baru saya ini. Sudah selesai kah? Sudah. Sudah. Sudah ya. Oke. Nah, jadi yang kemarin Ibu ganti aja tanggalnya ya. Jadi bisa upload di tempat yang semula ya. Tanggalnya Ibu perpanjang ini. Begitu ya? Betul? Halo? Iya, Ibu. Ini sudah Ibu perpanjang sampai 15 April. Silahkan di-upload ya. Ibu izin bertanya. Ya. Untuk LKM-nya ini dikumpulkan atau bagaimana, Bu? Iya, dikumpulkan, Nak. Itu kan ada ya? Ada rumahnya sudah. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada petunjuknya juga, formatnya apa yang dikumpulkan dan seterusnya ya. Ada lagi? Tidak ada? Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu mohon maaf ya apabila selama membersamai kalian belajar, jika ada kesalahan, mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di mata kuliah yang lainnya. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Dr. Arika ya, Nak ya. Oke, selamat berpuasa. Sampai ketemu lagi di mata kuliah yang lain. Mungkin Bu Davi sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.